Ketemu lagi di ITMJS Official. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sebuah project di aplikasi Flutter. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka Visual Studio Code. Ini masih kosong ya. Langkah selanjutnya adalah kita klik view, kemudian command palette, atau bisa dengan Ctrl plus Shift plus V ya di keyboard. Kemudian pilih new project, kemudian pilih yang application. Kita tentukan tempat penyimpanannya, saya buat di saya buat folder dulu ya biar semuanya tersusun. Flutter. Oke, saya open, kemudian select folder, kemudian buat nama aplikasinya atau nama projectnya. Saya buat project pertama saya. Saya buat aplikasi pertama saya. Harus huruf kecil ya, aplikasi pertama saya ya, jadi harus huruf kecil semua ya. Jadi teman-teman boleh bebas nama projectnya. Kemudian kalau sudah, di enter aja. Kita tutup aja, ini akan bentuk ya. Kita bisa lihat tadi ngeletakin projectnya di Flutter. Nah ini, oke, ini ya terbentuk ya. Kita tunggu sampai selesai. Ini oke, sudah selesai ya. Jadi ini langsung terbentuk. Ini ada main. Jadi ini strukturnya ya, daripada project menggunakan Flutter. Ada Android, iOS, libtest, dan yang lainnya. Jadi nanti seluruh file-file project kita itu adanya di sini, di lib. Ini yang main. Jadi sudah disediakan ya. Nah, ini codingan yang sudah disediakan ketika kita membuat project pertama kali dengan Flutter. Bisa seperti ini kan aja. Sekarang coba kita jalankan. Nah, di sini ya masih no device. Masih analyzing ya. Kita biarin aja nih. Sambil nih nunggu, biarkan kita jalankan. Tunggu ya. Saya cek dulu koneksi internet saya. Jalan ya. Oke, jalan. Kita tunggu dulu aja lah. Ini analyzing dulu, dia cek dulu semua. Oke. Sampai selesai. Oke. Tunggu. Oke, sudah selesai ya. Analyzingnya sudah selesai. Ini no device. Oke. Udah ya. Sekarang kita jalankan emulator kita, memunya. Ini kita ini kan biar bisa projectnya kita jalankan. Kita tunggu ya. Nah ini kita geser aja sini. Jadi ketika buat pertama kali sudah disediakan. Jadi kalau di membuat program atau project di Flutter itu pertama kali yang harus diimport ini material.doc. Ini ya. Baru dia punya sebuah void main ya. Yang pertama kali dijalankan adalah kelas myapp. Myapp itu ini ada banyak ini. Sebenarnya ini codingannya sedikit ya. Nah, ini banyaknya karena ini ada komen-komen keterangan-keterangan dari setiap codingan ini. Ya.
Oke, ini udah jalan. Sekarang coba kita jalankan CMD ya. Kita masuk ke D karena adanya di program file CD. Nah ini ya, seperti biasa, seperti video-video tutorial sebelumnya ketika kita install emulator. Sekarang kita jalankan emulatornya, jalankan perintah untuk menghubungkan emulator dengan Visual Studio Code-nya, yaitu adb 127 salah connect ya, 127.001.2.21503. Oke, kita jalankan. Alert connected. Oh, sudah ada. Coba kita inikan dulu. Masuk ke Task Manager, Control Alternatif Del, Task Manager. Ada nggak? Oh, ini ada. Ini kita entas aja dulu. Oke, kalau sudah kita close. Coba kita jalani lagi. Oke, kita tunggu. Ini belum ya. Coba kita tutup dulu ya. Kemudian kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Oke, kita jalani lagi. Kita kontrol alternatif Del lagi, Task Manager dulu. Kita ini DB-nya kita entas dulu. Oke. Ini entas dulu. Oke, kalau sudah ini kita jalani coba. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Ini udah jalan seharusnya. Ini kita tutup aja. Kita jalankan dari CMD aja ya. CMD adanya tadi di E. CD Flutter ya. CD aplikasi pertama saya. Oke, kita buka lagi. Nah itu kalau nggak muncul ya emulatornya, kita pakai command tadi. Analyzing dia. Kadang teman-teman seperti ini karena kita menggunakan emulator ya, emulator pihak ketiga, jadi harus sinkron dulu. Oke, sekarang kita jalani lagi. Oke, udah ya, muncul ya teman-teman. Nah itu, jadi kalau nggak bisa ditutup lagi dulu ini apa namanya, Visual Studio Code-nya dijalankan. Kalau saya lebih senang dari CMD, jadi masuk ke directory project-nya, apa foldernya, baru project foldernya lagi, baru masukkan code spasi titik, jadi akan muncul. Jadi muncul nih. Nah itu seperti itu teman. Kalau tidak muncul, kalau sudah, sekarang kita tinggal jalankan. Kalau sudah bisa muncul di sini ada 3 device ya. Kalau diklik, awalnya tadi kan hanya Chrome dan Edge ya, web ya. Sekarang ini ada mobile, Asus Z sekian. Oke, sekarang kita jalankan caranya dari run. Nih, Windows without debugging atau Control F5. Oke, kita jalankan, kita tunggu ya teman-teman. Ini aplikasi kita yang pertama ya.
ketika kita membuat sebuah project di Flutter. Kita lihat dulu tampilannya gimana. Kita tunggu. Mungkin butuh waktu beberapa saat ya teman-teman agar aplikasinya berjalan di emulator. Oke, sudah mulai. Ini agak lama karena kita baru buat project pertama kali, jadi dia harus menyesuaikan dulu ya, analisis dulu. Oke, seperti ini. Kalau yang seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Jadi untuk buat projectnya simple. Jadi tinggal view, command palette tadi ya. Pilih Flutter, new Flutter ya tadi ya, project ini. Nah ini, new project. Kita tunggu. Nanti hasilnya gimana project yang dari Flutter yang pertama. Oke, sudah mulai ya teman-teman. Kita lagi sedikit coba kelihatan. Oke, sudah build. Oke, lihat di emulatornya sudah mulai muncul. Oke, ini nggak apa-apa, normal aja. Oke, sudah jalan teman-teman. Nah ini dia, ini kita kecilin dulu. Jadi inilah adalah project pertama ketika kita buat di Flutter demo homepage ya. Jadi ini kalau diklik tambahnya ini akan bertambah seperti ini. Sudah ya teman-teman. Nah, ini. Jadi sebenarnya ini import material datanya, ada appointment untuk menjalankan kelas yang mana, ini my app. Sebenarnya kalau kita hapus yang ini ya, keterangannya ini sedikit teman-teman. Nah, ini kita hapus lagi, nggak butuh. Kemudian ini kita hapus juga. Nah ini banyak keterangan saja. Ini juga. Jadi mungkin kalau ada keterangan ini jadi apa ya, jadi panjang, codingannya jadi banyak, jadi sedikit kan teman-teman. Nah, ini bisa dirapiin, coba format dokumen. Oke, hanya 66. Oke ini teman-teman, kita simpan, Ctrl S. Oke, nah ini ada keunggulan dari Flutter teman-teman. Jadi ketika kita melakukan perubahan ya di coding kita,
itu langsung otomatis ya berubah di emulatornya. Makanya tadi kita ke sini run debugging ya, langsung debug dia. Contoh ini adalah Flutter demo homepage, jadi itu ini. Nah ini kalau ini kita ganti contoh aplikasi pertama saya di Flutter nih ya. Coba kalau kita simpan Ctrl S, ini langsung berubah ya kan teman-teman. Nah ini dia, ini your have times, ini kita ganti. Coba silahkan klik tombol tambah untuk silahkan klik tombol tambah untuk tombol plus ya, tombol plus untuk menambah angka contohnya. Kita simak. Oke. Ini teman-teman, ini kalau ini 13 ya, kalau kita ini ada namanya restart. Kalau di restart ini akan berubah kembali lagi ke nol. Udah ya. Nah ini teman-teman, gampang ya. Jadi semuanya ada di sini. Seperti inilah. Jadi di sini sebenarnya ini dia menjalankan ini ya, ada sebuah tombol, dia menjalankan ketika diklik ya, itu on press namanya. Ketika di on press itu dia menjalankan ini underscore increment counter. Jadi increment counternya itu adanya di sini. Nah ini increment counter set state. Jadi ketika ada perubahan ya klik, dia counternya akan ditambah. Jadi counter itu ini variabel ya, awalnya 0. Jadi ketika diklik berarti 0 tambah 1 terus. Jadi kalau ini contoh kita buat 10, kita simpan, kita reload dulu ya. Ini nanti akan kita lihat 10 ya kan, karena dimulai dari 10. Jadi kalau ditambah 11, 12, 13. Tapi kan biasanya dimulai dari 0 ya. Simpan lagi, Ctrl S. Nih kita restart biar ada perubahan. Nah itu dia. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Inilah tadi gimana cara membuat sebuah project ya di Flutter. Mungkin ke depan kita akan bahas mengenai pembuatan aplikasi Flutter yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, klik tombol lonceng, komen untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, video-video terbaru dari ITM JS Official.